Oh, Mr. Amy. Miss Amy from Brazil. Kemudian namaskar from Indonesia. Spesial di Cirebon Regency, Mr. Nandla from Nepal. Swagata to Indonesia. And the last but very special to Mr. Sandak from Mozambique. Applause to Mr. Sandak. Takulan Diani, selamat datang ke Indonesia. Bapak, Ibu yang saya banggakan bahwa suatu. Maka dari itu kami melakukan gimana caranya membangun sebuah hubungan, ada kedekatan, sehingga akhirnya mereka mau bercerita. Finally, they can tell what happened to them. Lalu kita kalau ketika teman-teman bercerita, kita juga mendengarkan. Setelah mendengarkan, kita juga mungkin ketika nggak punya solusi, kita cari teman-teman yang setidaknya paham terkait permasalahan yang dihadapi oleh teman-teman. After they're telling about the problem. Dulu saya juga pernah merasa rendah diri, saya juga pernah mendapatkan diskriminasi dan lain-lain. Pengalaman-pengalaman itu yang saya terapkan di kegiatan konseling. I felt self-stigma, society stigma, discrimination. So what my experience, his experience, lead him to help the others. Misalnya contohnya, Dadi pengguna kursi roda, dia bisa mengendarai sebuah kendaraan bermotor. Waktu itu saya tidak. Tapi ketika saya sering berkumpul dengan Dadi, akhirnya saya termotivasi. Tanpa banyak ngomong, tapi minimalnya ketika melihat jadi teman-teman itu ada perbaikan di dirinya sendiri. One of the effective person that you can see, there are some people here wear cereals and they can fix. Perilaku sehari-hari sudah memberikan stigma. Misalnya contoh, kita memberikan stigma ketika kita ke anak kita, misalnya anaknya perempuan. Ketika anak perempuan memainkan sebuah mainan mobil-mobilan, kamu jangan main mobil-mobilan karena kamu perempuan. Atau misalnya yang laki-laki, begitupun sebaliknya, itu sama sebenarnya. Nah, masalah kusta sebenarnya kan dari nenek moyangnya mungkin dengar informasinya seperti itu, bahwa ibarat stigma kusta itu buruk, bahwa kutukan dan lain-lain. Bahkan Pertama, kami sudah melakukan diseminasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, dan kami sudah melakukan peningkatan soft skill bagi yang lainnya. Ini masukan dari FKIP juga, bahwa dengan inklusi itu justru tidak ingin dispesialkan ya Pak Mujib, tapi mengedepankan itu. Untuk misalnya prasarana bidang landai seperti itu, memang pemerintah Kabupaten Cirebon menyarankan seluruh kantor pemerintahan agar layak bagi teman-teman difabel gitu, seperti bidang landai dan sekitarnya. But government has already allocated the money. Muitas questões já foram feitas sobre o Chama Saber. Ouvi falar de legalização de grupos. A lot of the questions was made here, but I would like to know more about the legalization of the groups. Gostaria de saber como é que a legalização dos grupos tem contribuído para a redução do estigma entre os africanos. And I would like to know if the legalization of the groups, like the regulation in district level, if it helps in reducing. atau bisa memiliki stigma tentunya. Orang tadinya sehat, misalnya dia tidak sakit,
akhirnya ibadah dia sakit terkena kusta, pasti dia ibadah mentalnya akan turun. Siapapun orangnya. Makanya seperti kalau dulu Pak Hasan kan punya luka. Dulu dia merasa parah gitu, bahkan nggak bisa jalan. Tapi setelah didatangin sama saya, orang merasa nggak tahu itu kusta itu apa, sudah tidak tahu. Yang ini I also wanted to know what is the process actually. When the person, whenever a new case comes in, so when the process starts, the counseling starts, or the enrollment to the FKDC, and in case of RFT, release from treatment, so do we also provide the same services or same support to the persons who have already? Salah satunya siapa sih yang memiliki data orang yang pernah mengalami kusta? Tentunya dinas kesehatan. Kami meminta data dari dinas kesehatan, lalu kami cocokkan juga dengan data yang ada di puskesmas. Selain itu juga, persons affected. So I follow up question is how you mentioned who do you know? How do you know what these people are affected directly? Is it connected with the health authorities, with the Jadi nggak tahu itu, kusta itu nggak tahu. Terus ada disuruh berobat gitu, berobat ke puskesmas gitu. Ini saya ya ikutin gitu. Pak Hasan, boleh nggak pertama kali ketemu dengan FKDC terus diajak kumpul-kumpul bareng untuk konseling itu waktu kapan? Itu memasukkan saya ke FKDC gitu. Kita bisa anu gitu, apa permasalahan gitu. Jadi saya semangat gitu, nggak minder gitu. Jadi lakukan seperti biasanya. Kritik dan juga disabilitas hati amputasi. Ini adalah akibat dari penyakit kusta karena dulu saya terlambat untuk berobat. Tadinya saya tidak tahu apa itu kusta. Pertama, person keluarganya dan FKDC juga melakukan terapi. When the affected person asks the company to share to the family, and then maybe they are confident. It's still a small, but they cancel it like one by one. They breathe when they cancel. They put spear before everything. Yes. You already? Yeah. Maybe you can.